Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini kami bisa bangun dari tidur kami bisa menghirup udara segar, semua itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas, pekerjaan, pelayanan kami rindu bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pagi hari ini yaitu jerat perasaan bersalah. Mazmur 38 ayat 1-10 dan ayat 18-20 berbunyi demikian. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku, oleh karena amarah-Mu tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk, sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya, banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu pernah membuat kesalahan. Namun, tidak sedikit orang hidup dalam perasaan bersalah yang berlebihan hingga mempengaruhi kualitas hidupnya. Mereka masih hidup di bawah bayang-bayang dosa masa lalu dan merasa belum merdeka dari masa lalu yang buruk. Saudara, menurut American Psychiatric Association, rasa bersalah yang berlebihan dapat dikategorikan sebagai salah satu tanda dari depresi. Hal tersebut dikarenakan perasaan ini biasanya muncul dari trauma masa kecil. Perasaan bersalah yang berlebihan dapat berdampak buruk, mulai dari kesulitan berkonsentrasi, memperburuk hubungan dengan orang sekitar, hingga menjatuhkan harga diri sendiri. Saudara, sebenarnya perasaan bersalah adalah emosi yang normal. Rasa bersalah yang dikelola dengan baik bahkan dapat memotivasi kita untuk hidup dengan benar. Akan tetapi perasaan bersalah yang berlebihan bisa menjadi jerat bagi kita. Daud dalam Mazmurnya menyampaikan secara rinci bagaimana ia mengalami tekanan yang begitu memberatkan karena kesalahannya. Secara fisik, ia berkata tidak ada yang sehat. Luka-luka karena kebodohan, terbungkuk-bungkuk, sepanjang hari berjalan dengan duka cita, pinggang penuh radang, ia kehabisan tenaga, merintih karena jantung yang berdebar-debar, dan selalu dirundung kesakitan. Bahkan ia telah menjadi seperti orang yang tuli, yang tidak mendengar. Namun di akhir Mazmurnya ia menyatakan, "Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan, Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku." Saudara, kita perlu mengakui kesalahan dan memohon belas kasihan Tuhan, bukan sebaliknya. Hidup dalam rasa bersalah secara terus-menerus. Ingat, firman-Nya berkata,
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kerinduannya adalah untuk menghapus dosa kita, tidak lagi mengingat dosa-dosa tersebut, dan menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Saudara, mulai saat ini lepaskan diri dari rasa bersalah dengan mengakuinya di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, dan seterusnya hidup dalam belas kasih dan anugerah Tuhan dengan menjaga hidup yang berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Sungguh menguatkan kami bahwa ketika kami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami datang kepadamu untuk memohon ampun, membuat pengakuan di hadapan Tuhan. Kami tidak mau terjerat dengan dosa-dosa yang kami lakukan, sehingga membuat hidup kami tidak produktif di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Biarlah dosa-dosa kami itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk terus maju di dalam Tuhan ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, semua seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.